Guys, Indonesia dipancing oleh China untuk perang di terbuka perairan Natuna. Apakah cerita di sebalik ini? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Salam perdamaian, salam persahabatan, dan salam silaturahim daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton. Oke guys, dengan salah satu topik yang akan kita bincangkan pada kali ini, yaitu berkenaan tentang berita terkini China pancing Indonesia untuk perang terbuka di perairan Natuna guys. Itu adalah tajuk dan judul daripada channel, yaitu channel Kilas Dunia. Sekali lagi guys, jangan lupa kita berikan sokongan kepada channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Oke guys, apakah cerita dan selanjutnya? Jom, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Cuplikan apakah yang terjadi ya guys? Mengapa dan kenapa China memancing Indonesia untuk berperang di perairan Natuna? Ya guys, kita pun paham ya, Natuna ini adalah Pulau Natuna yang menjadi salah satu klaim kepada negara China. Kita akan sama-sama nantikan apakah cerita ataupun penerangan daripada admin, yaitu Kilas Dunia guys. Jangan lupa guys ya, like, comment, share, subscribe channel Kilas Dunia. Mengapa ya guys? Babak baru konflik Indonesia dan Cina di Laut Natuna. Nampak ya guys, satu konflik di perairan Natuna. Apakah yang terjadi guys? Babak baru konflik Indonesia dan Cina di Laut Natuna. Pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna termasuk kegiatan ilegal unreported and unregulated atau IUU fishing yang dilakukan kapal penjaga pantai Cina akan berbuntut panjang jika melihat bagaimana para pejabat Indonesia meresponnya. Kementerian Luar Negeri atau Kamlu Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, namun protes ini tampak tak digubris. Oh, diprotes. Pada hari yang sama, KRI Cipta di 381 milik Indonesia yang berpatroli di sektor perbatasan ZEE Laut Natuna Utara masih mendapatkan adanya kontak kapal di radar yang mengarah ke selatan dengan laju kecepatan 3 knot. Setelah didekati dengan jarak 1 nm, kontak tersebut ternyata adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 yang mengawal beberapa kapal ikan Cina melakukan aktivitas perikanan. Kata Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen Koarmada 1, Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi seperti dilansir Antara. Tak ada efek jerah dari Cina meski kapal berhasil diusir pada hari itu. Yang terkini berdasarkan patroli udara Indonesia masih tampak kapal Coast Guard China di wilayah kaya ikan tersebut. Masih ada lagi ya guys, perairannya kapal China menuju ke perairan Natuna. Ketidakjeraan ini sebenarnya bukanlah kejutan, sebab sebelumnya juru bicara Kamlu Cina, Gang Shuang, sudah menjawab protes Kamlu RI dengan bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Landasannya menurut Gang adalah klaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam 9 Dash Line. 9 Dash Line atau 9 garis putus-putus adalah wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta km persegi yang 90% di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritimnya. Bahkan meski wilayah-wilayah itu berjarak hingga 2000 km dari Cina daratan. Garis putus-putus itu pertama kali muncul di peta Cina pada 1947 setelah Perang Dunia II selesai. Upaya Cina mengungkit-ungkit 9 Dash Line. Mereka mengklaim disebabkan ada titik-titik berdekatan dengan China guys. Pelik juga ya guys. Bikin Indonesia tambah geram, Kamlu RI juga tegas meyakini bahwa klaim historis Cina atas ZEE Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab 9 garis putus-putus tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Puncaknya strategi mulai disusun oleh lintas Kementerian Indonesia guna mengatasi sengkarut ini dengan langkah lebih nyata. Strategi itu dibahas dalam rapat di kantor Kemenko Polhukam yang dihadiri langsung sejumlah menteri. Selain Menlu Retno Marsudi, rapat ini juga diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, serta Menko Polhukam Mahfud MD selaku pimpinan rapat.
Sementara itu Indonesia siap perang. Ditemui wartawan usai rapat, Menlu Retno mengatakan beberapa kesepakatan lintas kementerian juga telah tercapai. Poin pertama kesepakatan itu adalah klaim Cina terhadap ZEE Indonesia yang tak berdasar. Poin lain yang tak kalah penting adalah komitmen untuk memperkuat upaya Indonesia mengatasi kerugian akibat aktivitas perikanan kapal-kapal Cina di Natuna. Penguatan ini bakal ditempuh tidak saja oleh Kemlu tapi juga kementerian lain sesuai dengan porsinya. Bakamla misal menjanjikan bakal menambahkan armada patroli. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Menhan Prabowo yang juga hadir dalam rapat itu. Jelas ada tambahan pasukan. Taufik Bakamla mengatakan penambahan pasukan dipastikan ada, jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis. Taufik juga enggan membeberkan beberapa tambahan tenaga dan armada yang bakal disiagakan di Natuna. Sementara dalam keterangan terpisah seperti dilansir antara Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 1, Laksdia TNI Yudo Margono menyebut, operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada 5 KRI. Dua diantaranya masih dalam perjalanan, satu pesawat Intai Maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan satu pesawat Boeing TNI AU. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia atau UI Hikmahanto Juwana, kehadiran fisik aparat Indonesia juga sangat diperlukan dan patut diapresiasi. Karena dalam konsep hukum internasional, klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim atas peta atau melakukan proses diplomatik, tapi harus ada penugasan. Hikmahanto mencontohkan lewat kasus kekalahan Indonesia pada 98 di Mahkamah Internasional dalam perkara perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pemerintah. Untuk kasus Natuna, Hikmahanto bahkan menyarankan kehadiran fisik itu tidak cuma ditempuh dengan penambahan pasukan pengamanan dan armada. Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mendampingi nelayan-nelayan lokal. Pendampingan ini penting untuk melawan kapal-kapal nelayan Cina yang mendapatkan pengawalan dari negaranya. Selain itu, pendampingan juga penting untuk menjamin kerja nelayan Indonesia jika tidak dihalau atau bahkan diusir apabila bertemu dengan kapal Cina. Perlu ada penelitian ya guys. Karena keberadaan ZEE Natuna tidak dianggap oleh Cina, justru yang dianggap adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Cina. Indikasi bahwa kapal asing mengintimidasi nelayan lokal Natuna tak terelakkan lagi. Boy, seorang nelayan asal Kabupaten Natuna mengatakan, dalam 2 bulan terakhir nelayan di wilayahnya rata-rata cuma bisa mengumpulkan 1 kotak ikan per hari. Per kotak beratnya berkisar 100 kg, padahal nyaris sampai 3 bulan lalu, para nelayan masih bisa mengumpulkan 4 kotak. Faktor cuaca memang ikut jadi pemicu paceklik itu. Namun keberadaan kapal asing yang lebih besar juga tak terelakkan. Kapal ini membuat para nelayan takut mencari ikan. Kapal asing yang dimaksud Boy bahkan bukan cuma berasal dari Cina tapi dari Vietnam juga. Sementara itu, untuk menjaga Laut Natuna, kapal Bakamla dilengkapi senjata berkaliber 30 mm. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah memperkuat kapal Bakamla RI dengan senjata berat dan canggih. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan Laut Natuna agar kapal Cina tak seenaknya melakukan manuver di perairan Natuna Indonesia. Armada penjaga pantai atau Coast Guard China resmi diperbolehkan menggunakan senjata untuk mengusir atau menangkap kapal asing di perairan yang disengketakan itu. Undang-undang penjaga pantai Cina itu menimbulkan protes dari negara tetangga yang selama ini bersengketa teritorial dengan negeri tirai bambu seperti Jepang, Vietnam, dan Filipina. Indonesia juga berkali-kali berhadapan dengan kapal penjaga pantai Cina di zona ekonomi eksklusif atau ZEE lepas pantai Kepulauan Natuna. Beberapa kali juga terjadi insiden antara kapal pengawas perikanan Indonesia dan kapal penjaga pantai Cina. Secara formal sudah disampaikan dan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu untuk menanyakan perihal ini. Demikian kata Bakamla Laksdia Aan Kurnia dalam keterangan tertulis. Dalam mengantisipasi hal itu, Bakamla sudah mendapatkan dukungan dengan dikeluarkannya izin pembelian senjata. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan memperbolehkan Bakamla menggunakan senjata berkaliber besar untuk mengamankan laut. Salah satu pengamanan yang menjadi perhatian besar adalah wilayah Natuna, sebab lokasi ini berdekatan dengan Laut Cina Selatan yang belakangan mengalami eskalasi tinggi antara negeri tirai bambu dan juga Amerika Serikat. Dia menyebut kondisi Laut Cina Selatan saat ini sangat dinamis seiring kian asertifnya posisi Cina yang direspon negara besar misalnya AS. Ketegangan di kawasan tersebut pun diprediksi akan terus mengalami eskalasi. Sebelumnya, Aan Kurniawan mengungkapkan senjata yang dibeli Kemenhan untuk Bakamla masih kalah besar dari Coast Guard China yang sudah memakai meriam kaliber 75 mm. Sebelumnya, Bakamla hanya dibekali senjata peluru karet. Aan Kurnia mengungkapkan, tahun ini petugas Bakamla sudah boleh menggunakan senjata berkaliber 30 mm dan senjata perorangan. Baik.
Oke guys, apa yang dikatakan oleh pemimpin daripada Indonesia yaitu Indonesia siap perang guys, siap perang dengan keadaan sewaktu apa yang kita nampak sebentar tadi yaitu kapal daripada China tidak henti-henti ya untuk menuju ke perairan Natuna, dan setelah pun kalau kita nampak diprotes tetapi negara China ya tidak berganjak ya untuk mengundurkan kapal mereka tu daripada di perairan Natuna. Jadi apa yang kita nampak di sini ialah Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo telah mengerahkan beberapa lagi kapal yang sangat canggih, yang sangat berat dari segi persenjataannya untuk dikerahkan mengawal di perairan Natuna. Jadi kalau kita nampak di sini guys, kita nampak China ni dia sesuka hati untuk membuat klaim kepada perairan Natuna, sedangkan daripada jarak negara China itu pergi ke perairan Natuna tu memang sangat jauh guys. Tapi mereka klaim atas sebab kerana titik-titik dan berlandaskan kepada Laut Cina Selatan. Jadi itu satu benda fakta yang tidak begitu rasional ataupun tidak logik ya guys. Jadi apa yang kita nampak di sini ialah Indonesia telah mengerahkan satu kawalan yang sangat ketat ya untuk kita menjaga perairan Natuna lah yang dikatakan oleh admin. Jadi apa yang kita dapat harapkan di sini ialah satu benda ialah kita mestilah orang kata nampak benda ni harus diselesaikan dengan lebih aman ya, tanpa peperangan dan sebagainya. Tetapi itulah orang kata kita nampak ya perairan Natuna ini mempunyai satu benda yang orang kata sebagai harta karun ya, mempunyai sumber alam, dapat memberi jaminan kepada masa depan kepada sesebuah negara. Jadi tidak heranlah mengapa dan kenapa negara China itu datang untuk mengklaimkan perairan Natuna. Jadi kalau kita nampak sempadan perairan Natuna ini adalah sempadan yang sangat dekat kepada Indonesia, terletak di perairan dekat Riau tidak silap ya guys. Kalau saya salah boleh perbetulkan di bawah. Jadi itu salah satu benda yang sudah kita nampak, titiknya tu pun berhampiran dengan Indonesia. Tapi yalah, walau bagaimanapun itu yang dikatakan siap perang jikalau ada apa-apa berlaku keadaan persekitaran di kawasan perairan Natuna. Itu saja daripada Uncle yang dapat Uncle berikan pendapat. Anda boleh turunkan di ruangan komentar untuk kita sesama berbagi maklumat. Kita doakan supaya perairan Natuna ini akan dapat dijaga dengan lebih ketat, dengan lebih baik ya, sebagai salah satu orang kata harta kepada Indonesia. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Anda boleh turunkan juga di ruang komentar kalau ada apa-apa saranan dan juga cadangan. Kita akan teruskan kepada lanjutan di video akan datang. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Mohon maaf kalau ada kata tutup bicara daripada Uncle. Kita akan cuba perbaiki lagi di masa akan datang, InsyaAllah. Itu sahaja, kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.